Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ehsan. Seperti biasa, salam kenal untuk kalian semua dan salam lehoy buat kalian semua para lehoyers, para fansnya Reza dimanapun kalian berada. Terus makasih banyak untuk kalian semua yang udah support saya, udah subscribe channel YouTube saya dan udah nonton video-video saya. Makasih banyak. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Langsung aja. Di video kali ini saya cuman mau nge-reaction salah satu video Reza Jenoponto ya, Reza Jenoponto yang nyanyiin lagu Gerimis Melanda Hati dari Eri Susan ya. Saya penasaran banget dan saya baru nemu video ini sekarang karena mungkin dulu-dulu saya sibuk jadi saya nggak sempet untuk nge-reaction lagu ini gitu. Jadi telat banget, mungkin telat 3 atau 4 bulan ya. Karena video ini diupload di channel YouTube udah beberapa bulan yang lalu dan saya telat banget untuk nge-reaction video Reza yang nyanyiin lagu Gerimis Melanda Hati. Dan sekarang saya mau nge-reaction video tersebut dan penasaran juga karena lagu ini adalah lagu dangdut ya, kalau lagu pop dangdut, kalau menurut saya ini adalah lagu pop dangdut dan lagunya enak banget dan saya suka banget dengan lagu ini, lagu Eri Susan ya. Dan sekarang dinyanyiin sama Reza. Saya mau denger dan lihat seperti apa Reza nyanyiin lagu ini dengan suaranya yang punya ciri khas sendiri ya, yang mirip banget dengan suara almarhumah Teteh Nike Ardila. Jadi apakah di lagu dangdut ini Reza nyanyiin akan ada suara-suara maksudnya ada mirip-miripnya dengan suara almarhumah Teteh Nike Ardila gitu. Jadi kita penasaran kayak kalau misalkan bener-bener Reza nyanyiin lagunya, maksudnya karena Reza suaranya mirip banget dengan suara almarhumah Teteh Nike Ardila. Jadi kita sebagai fansnya Nike Ardila juga penasaran gitu, pengen denger seperti apa kalau misalkan almarhumah Teteh Nike Ardila nyanyi dangdut gitu. Oke, langsung aja sekarang mau saya putar videonya seperti apa. Kita reaction sama-sama, oke? Oke. Dia di sini nyanyinya kayaknya nggak di bengkel ya, karena biasanya dia nyanyinya di bengkel di kursi yang apa? Di kursi yang warna biru itu, tapi sekarang dia nyanyinya kayak di depan halaman rumah seseorang atau kurang tahu lah. Dia duduknya juga di kayak lesehan gitu, tempat makan gitu ya. Oke, dan diiringi dengan organ tunggal ya. Oke, langsung. Oh, oke. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta. Walau tak bersama. Oh my god, jadi pas masuk aja, pas di pertamanya itu kayak kita denger kok Reza bisa suaranya tebel gitu ya, karena biasanya kan suaranya dia itu kan cengeng gitu, kayak kayak lantang gitu, cengeng gitu, terus tipis. Tapi di lagu ini di pas pertamanya itu pas itu dia bisa tebel suaranya gitu, dan cengkoknya itu udah, maksudnya cengkok dangdutnya itu udah bener-bener dia udah menguasai cengkok dangdut gitu, udah paham bener dengan nyanyiin lagu dangdut gitu. Jadi enak banget gitu kedengerannya, kayak kayak nuansa baru gitu, kayak Reza ngasih nuansa baru di lagu ini gitu. Dan dia bisa tebel suaranya itu, kok bisa gitu ya. Oke. Sepenuh hati padamu, ku cinta dengan cinta. Saya suka banget ini, suka banget, terutama kan saya suka banget dengan lagu ini pertama-tama ya. Dan Reza nyanyiin lagu ini seperti dia memberikan aksen yang lain, kayak dia memberikan sesuatu nuansa lain gitu, kayak bener-bener
kayak ada suara yang memang tidak dimiliki oleh orang lain. Memang suara itu unik dan beda gitu. Dia nyanyiin lagu ini, maksudnya dibandingin dengan cover-cover lain yang nyanyiin lagu ini, kayak Reza punya sedikit keunikan gitu, kayak beda aja gitu kedengerannya gitu, kayak ada sesuatu yang kita nggak cukup sekali untuk mendengar, kayak nyandu gitu, kayak pengen denger. Kayaknya saya setelah muter lagu ini, setelah beres nge-reaction lagu ini, pasti saya dengerin lagi lagu ini gitu, karena kayak bikin kita para pendengar itu menjadi seneng dan pengen muter-muter lagi gitu lagunya. Oke. Tak ingin jauh darimu, rindu takkan terkira. Oke. Dan suaranya bener-bener, suara Reza itu dia nyanyiin lagu ini bener-bener halus, tapi ada serak-seraknya yang memang seraknya itu nggak terlalu serak, tapi enak banget didengar gitu, kayak renyah, kayak gimana ya, kayak pokoknya serak-serak halus gitu, serak-serak basah gitu, serak-serak halus, kayak enak gitu, kayak di kuping kita itu kayak ramah gitu, kayak di telinga gitu kayak terdengar, maksudnya enak dan pengen menghayati setiap cerita di lagu ini gitu ya. Oke. Gerimis melanda hati, terlalu ku mencintai, tak rela melepasmu pergi, tak rela bila harus Oh my god, bukan hanya suaranya saja ya, bukan hanya suara Reza saja, tapi dia penyampaian lagunya ini, penjiwaan lagunya ini, dia itu sampai gitu ke hati kita, para orang yang mendengar dia nyanyi itu kayak merasa terbawa dengan suasana yang ada di cerita di lagu ini gitu. Terus dengan suara Reza yang memang seperti ini, bikin lagu itu menjadi, maksudnya bikin lagu itu menjadi kuat gitu, bikin cerita lagu ini menjadi dalam banget gitu, untuk maksudnya sampai ke hati para pendengar itu. Jadi merasa benar-benar kita yang dengerin itu merasa terbawa suasana gitu ya. Oke. Oke, di sini juga di pas di ujung-ujungnya itu ada seraknya, ada suara almarhumah Teteh Nike Ardilanya di situ, pas di ujung-ujung itu seraknya itu bener-bener pas gitu, bener-bener renyah gitu, bener-bener selalu bikin kita kagum gitu, enak banget jadi ngedengerinnya gitu, kayak dia selalu memberikan nuansa yang berbeda di lagu yang dia bawakan. Maksudnya di lagu yang dia bawakan itu maksudnya lagunya tetap sama, kadang orang lain juga banyak yang ngoper gitu, tapi kayak ada nuansa dan ada kelebihan gitu dari suara Reza itu, nggak monoton maksudnya. Meskipun dia tidak ditambah-tambahin, karena kan orang biasanya kan ditambah-tambahin di maksudnya pokoknya kalau musik itu kan di aransemen ya, kalau di nyanyi itu ditambah kalau nyanyi itu ditambah-tambahin itu, pokoknya dia nggak ditambah-tambahin, tapi ada nilai plus gitu dari suaranya, itu agak-agak unik gitu, agak-agak berbeda lah maksudnya. Jarak memisahkan kita, ku takut kau tak setia, curiga menguras jiwa. Aduh,
Oh, jadi pas itunya ya kita denger pas bagian apa namanya, pas bagian di ujung lagunya itu, di ujung kalimat itu dia apa namanya, seraknya itu loh pas banget gitu. Jadi enak banget gitu ke kita yang penikmat, sebagai orang yang menikmati, yang mendengarkan lagunya itu kayak bener-bener gitu puas gitu, bener-bener puas gitu ngedengar suara Reza yang seperti itu, yang bener-bener halus dan bener-bener merdu gitu. Jadi ini kan termasuk suara yang merdu, yang cengeng-cengeng gimana gitu, tapi kita bener-bener menikmati, maksudnya benar-benar menikmati, terus kagum dengan suaranya, terus dengan apa namanya, penjiwaannya. Yang paling penting itu kita kalau misalkan nyanyi itu, selain daripada suara kita, meskipun sehebat atau sebagus apapun suara kita, kalau misalkan penjiwaan kurang, itu kayak kurang greget gitu, kayak kurang nyampe gitu, kayak kurang untuk dinikmati. Tapi Reza itu penjiwaannya benar-benar bagus banget. Terus seperti saya tadi bilang, di akhir-akhir kalimat itu dia selalu memberikan serak-seraknya itu di bagian-bagian akhir itu benar-benar satu nilai plus lah, satu nilai lebih untuk kita para pendengar, oke? Ingin selalu bersama dengan orang yang ku cinta. Aduh, disitunya pas di bagian itunya, dengan orang ya, seraknya itu mirip banget dengan suara almarhumah Teteh Nike Ardila. Jadi kita kayak mendengar suara almarhumah Teteh Nike Ardila di beberapa bagian lagu ini gitu. Apalagi di serak-seraknya dan di pas bagian lengkingannya itu akan ada suara-suara seperti itu, dan kita mendengar suara-suara seperti itu, dan kita makin kagum aja, maksudnya makin kagum dan makin bangga lah kepada Reza gitu. Oke? Tak sanggup jauh terpisah, walaupun aku percaya jodoh takkan kemana. Bila Tuhan menakdirkan, pasti diberi jalan. Oke, jadi dia sepertinya Reza sudah sudah menguasai lagu-lagu dangdut ya, kayak karena kan ayahnya itu seorang penyanyi dangdut, dan Reza juga dia bisa nyanyi dangdut. Dia kayaknya udah terbiasa dengan cengkok-cengkok dangdut, tapi dengan suara yang seperti ini kan masuk ke genre apapun ya, bisa dangdut, bisa pop, bisa Melayu, bisa slow rock, bisa apapun itu masuk gitu. Dan kalau menurut saya, kalau misalkan yang nyanyi lagu ini atau yang nyiptain lagu ini dengar suara Reza seperti ini, atau para produser lagu dangdut atau lagu apapun itu, kalau denger atau lihat Reza nyanyinya seperti ini, kayaknya bakalan banyak banget tawaran gitu ya. Karena kan Reza nggak harus nyanyi pop, nggak harus nyanyi slow rock gitu, dia juga bisa masuk ke dangdut. Dan kalau ada orang produser lihat Reza seperti ini, ya pasti bisa lah, maksudnya atau maksudnya kayak gimana ya, kalau pinter atau produsernya pinter atau penyanyi pencipta lagunya pinter gitu, dia bisa kalau lihat Reza seperti ini, dia bisa lah nawarin lagunya atau bekerja sama dengan Reza gitu, karena benar-benar suaranya memang masuk ke genre dangdut, dan masuk ke genre slow rock, masuk juga ke genre pop gitu, udah nggak diragukan lagi gitu ya. Oke. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama. Oke, di sini dia yang yang main musiknya itu, yang main organnya itu ngasih sedikit aransemen yang berbeda di pas bagian part ini ya, pas di bagian ini. Jadi Reza juga harus nyanyinya sesuai dengan musik ya. Oke. Enak juga.
Oke, jadi pindah-pindah aransemen kayak gini, aransemennya dirubah sedikit kayak gini juga bagus untuk belajar karena kalau misalkan apa ya namanya penyanyi gitu ya, apalagi penyanyi dari panggung ke panggung atau nanti suatu saat mungkin dia dikasih panggung nyanyi di atas panggung, kalau misalkan aransemennya pasti aransemennya itu akan banyak diubah-ubah oleh para pemain musik gitu. Jadi kita harus mengikutinya dan kita juga harus bisa gitu, harus bisa menempatkan suara kita di musik yang di aransemen tersebut. Dan di sini dikasih aransemen yang baru ya di bagian keduanya oleh pemain musiknya. Oke, dan kita lihat seperti apa. Oke, jadi memberikan nuansa yang sedikit berbeda ya. Oke, jadi kayak kita denger live gitu di panggung-panggung itu kan, kalau lagi maksudnya kayak lagi di apa namanya di pencarian bakat gitu, pasti aransemennya itu nggak pure, nggak asli, pasti dirubah-rubah dan kita harus masuk di lagu itu gitu. Dan ini di sini apa pemain musiknya mengarahkan untuk Reza bisa menyanyikan lagu dengan aransemen musik yang berbeda, oke? Jarak memisahkan kita, ku takut kau tak setia, curiga menguras jiwa. Reza itu suaranya halus, terdengar itu jadi halus dan ramah dan kayak sopan banget gitu di telinga. Suaranya itu enak untuk dicerna gitu. Jadi enak untuk didengar, apalagi kalau misalkan kita lagi bener-bener galau, itu penjiwaan Reza, penyampaian lagu, penyampaian cerita di lagu tersebut itu kayak ngena banget gitu di hati para pendengar itu. Jadi lebih menikmati lah maksudnya. Ku ingin selalu bersama dengan orang yang ku cinta, tak sanggup jauh terpisah, walaupun aku percaya jodoh takkan. Itu pas di bagian serak-seraknya, itu pas di bagian akhir gitu, pas bagian akhir kata atau akhir kalimat itu dikasih serak-serak itu, jadi bikin kita pokoknya bikin kita melting, bikin kita meleleh gitu dengan suaranya itu, oke? Bila Tuhan menakdirkan, pasti diberi jalan. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama. Aduh, bagus banget. Ini nyesel saya baru sekarang reactionnya, nyesel saya baru nemu video ini sekarang gitu. Kalau misalkan saya tahu ini videonya udah lama gitu, saya udah reaction ini dari lama dan enak banget bener-bener. Terus lagu ini kan lagu yang salah satu lagu dangdut, pop dangdut yang saya suka. Terus dinyanyiin sama Reza dengan gaya dan nuansa seperti ini gitu ya, agak berbeda. Jadi terdengar lebih ramah, lebih lebih merdu, lebih enak untuk didengar. Apalagi kalau misalkan kita lagi galau, saya bilang tadi lagi galau atau lagi hujan atau lagi punya masalah dengan hubungan dengan seseorang gitu, kayak enak banget, kayak lebih dalam banget gitu, merasakan satu, maksudnya perasaan kita itu kayak lebih, pokoknya lebih komplit lah gitu, maksudnya lebih dalam untuk merasakan perasaan itu yang sedang kita alami itu gitu. Dan untuk para produser kayaknya ya, dan para pencipta lagu, kalau misalkan lihat lagu ini, lihat Reza nyanyiin lagu ini, mungkin ada baiknya kalau lagu ciptaannya dinyanyiin sama Reza gitu dan diproduseri gitu, nggak harus pop atau slow rock gitu, di dangdut juga bisa gitu. Dan buat mungkin video
mungkin video reaction saya hari ini udah segitu aja karena durasi juga ya terlalu lama. Oke, dan buat kalian yang udah subscribe channel YouTube saya, makasih banyak, dan semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan see you again in another video. Oke, bye bye.